Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rudianor, spesialis paru, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Di sini, Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Rumah Sakit Ansari Saleh merupakan rumah sakit rujukan di mana kita merawat pasien COVID-19 derajat sedang sampai berat. Pentingnya promosi kesehatan itu tidak boleh kita abaikan. Di mana di sini kita memiliki gerakan yang disebut gerakan Vancouver. Gerakan ini adalah gerakan kita bekerja sama dengan penyintas COVID-19 sebagai influencer di masyarakat, di mana para penyintas yang sudah sembuh ini menyampaikan bahayanya COVID dan kebenaran adanya COVID untuk menangkal hoak-hoak yang ada di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmadianor, Kepala Ruang Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, juga merangkap sebagai Kepala Ruang Hemodialisis COVID-19. Saat pandemik ini, banyak sekali pasien yang rutin menjalani cuci darah terpapar COVID-19. Untuk meringankan penderitaan bagi pasien yang rutin cuci darah terkonfirmasi COVID-19, maka saya membuat inovasi talam curah yang artinya datang langsung cuci darah. Jadi pasien dan keluarganya tidak perlu lagi mengurus berkas jaminannya karena saya langsung yang mengurusnya. Dengan cara seperti ini akan mengurangi penyebaran COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidiawati Dewi. Saya petugas surveillance RSUD Ratu Jalih Amar Sambun. Selama masa pandemi COVID-19 ini, saya selaku petugas surveillance rumah sakit banyak menemukan kendala, yaitu salah satunya berbagai macam informasi. Banyaknya informasi yang harus saya kumpulkan sehingga bisa saya olah dan interpretasikan. Adapun inovasi yang saya lakukan adalah membentuk tim Basit Basila, yaitu berbasis data surveillance rumah sakit bersama kita lakukan aksi tindak lanjut. Tim ini terdiri dari petugas administrasi rumah sakit, petugas di ruangan isolasi, manajemen, serta saya sendiri selaku tim surveillance. Yang kedua, membentuk tim Basanding Raja, yaitu bersama Sayangi Nakes dengan tracing dan tracking. Yang ketiga, membangun sistem capor COVID-19, yaitu pencatatan pelaporan COVID-19 bekerja sama dengan Satgas, Dinas Kesehatan, serta Puskesmas di wilayah Kabupaten Banjar. Data adalah amunisi yang menjadi kekuatan kita untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang tepat untuk tindakan selanjutnya. Supaya rumah sakit adalah suatu epifani atau pencerahan dalam pandemi COVID-19. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzul Khair. Saya sebagai rohaniawan Islam dan juga sebagai petugas pemulasaran jenazah di RSUD Haji Badara bin Qasim Tanjung. Fungsi KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi kepada keluarga pasien jenazah COVID. Yang pertama yaitu untuk menghindari jemput paksa jenazah COVID oleh keluarga pasien. Yang kedua, untuk meminimalisir kekhawatiran dan ketakutan keluarga pasien terhadap pemulasaran jenazah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, untuk memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga pasien bahwa pemulasaran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan MUI dan juga prosedur rumah sakit. Semoga COVID cepat berlalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadianur Makiah. Saya sehari-hari sebagai analis kesehatan di Lab PCR Ansari Saleh dan inilah keseharian kami di Lab PCR. Allahu Akbar, buka puasa. Buah puasa. Lapar pinanya kawan nih. Apa? Ada nasi goreng.
350. Ini reagennya sepertinya agak-agak gampang. Oke. Ya, dipegang lagi. Aduh. Sarung tangan. Diganti aja, boleh diganti sarung tangan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sari Dianita Purnama, Dokter Umum IGD Sultan Suryansa, Banjarmasin. Inovasi dan komitmen yang telah kami lakukan untuk percepatan dan penanganan COVID-19 terdiri dari dua arah, yaitu untuk tenaga kesehatan dan juga untuk masyarakat. Terkait untuk tenaga kesehatan, kami turun langsung ke pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pencatatan internal KIPI juga kami galakan secara mandiri dengan pengisian yang cukup bersahabat dan gampang dipahami sehingga gampang diisi oleh baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan di rumah sakit, baik dari untuk tenaga kesehatan serta untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiari Purnawan, perawat ruang isolasi COVID-19 RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Inovasi saya adalah screening, checklist, tata laksana, front position, dan clapping pada pasien rawat inap COVID-19 seperti video berikut ini. Demikian video yang bisa saya tampilkan. Berjuanglah untuk sembuh, selama itu pula kami akan mendampingi dan mengawasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriani dari instalasi pemulasaran jenazah di RSDI Idaman, Banjarbaru. Persiapan yang biasanya kami lakukan untuk perawatan jenazah COVID-19 adalah peti, kain kapan, kantong jenazah, plastik pembungkus, dan disinfektan. Setelah itu, kami memakai APD lengkap, melakukan penjemputan dan pemindahan jenazah dari ruang perawatan menuju kamar jenazah. Kemudian kami langsung melakukan pemulasaran jenazah, yaitu memandikan dengan air. Apabila jenazahnya laki-laki, maka petugas yang memandikan juga laki-laki. Apabila jenazahnya perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Setelah dimandikan, jenazah dikafani, dibungkus dengan plastik pembungkus, dilapisi kantong jenazah, dimasukkan ke dalam peti, dan jangan lupa disemprot disinfektan. Lalu jenazah disolatkan, kemudian diantar ke pemakaman. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Hermanto, relawan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru merupakan rumah sakit daerah yang menjadi rujukan untuk perawatan pasien yang terkonfirmasi menderita COVID-19, yang memiliki beberapa standar prosedur pelayanan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penanganan pencegahan penularan COVID-19. Pasien yang terkonfirmasi suspek COVID-19 memerlukan perlakuan khusus, yaitu ruang khusus isolasi dan pemenuhan kebutuhan gizi untuk menunjang perkembangan imun tubuh selama perawatan di ruang isolasi. Sebagai relawan COVID-19, saya diberi tanggung jawab atas pendistribusian makanan untuk pemenuhan kebutuhan gizi di ruang isolasi COVID-19. Dalam pendistribusian, selain harus sesuai dengan SOP dan protokol kesehatan, hal utama yang harus dilakukan adalah kebersihan dan ketepatan waktu. Diharapkan pemberian makanan yang tepat waktu akan membantu memenuhi kebutuhan gizi pasien COVID-19 secara baik dan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Haji Saifullah, perawat ruang isolasi RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Budaya kita adalah budaya dekat dengan keluarga, terlebih ketika sedang sakit. Namun pada pasien positif COVID-19, mereka harus menjalani perawatan secara terpisah dan tersendiri. Kadang membuat pasien merasa takut dan sedih, dan menjadi beban psikologis tersendiri bagi pasien. Maka dari itu muncullah ide untuk menjembatani proses komunikasi antara pasien dan keluarga di rumah, khususnya pada pasien lansia yang terkendala dalam memanfaatkan teknologi komunikasi, melalui kegiatan haruan hajat. Habar ulun, alhamdulillah baikan hajat, di mana keluarga dapat memberikan kabar di rumah dan memberikan semangat kepada pasien
melalui foto dan video singkat yang nantinya akan ditampilkan kepada pasien dengan tujuan memberikan efek positif kepada pasien. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum saat ini sudah mempersiapkan pelayanan ODGJ dengan COVID-19. Untuk memudahkan proses pelaksanaannya, maka dibuatlah suatu inovasi pelayanan, yaitu Lihum COVID-19, yaitu pelayanan inovasi agar usaha mencegah COVID-19 di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Adapun beberapa kegiatan dari inovasi Lihum COVID yang sudah kami lakukan adalah yang pertama, membuat dan memberlakukan SPO serta menerapkan screening awal pada pasien ODGJ yang akan menjalani pelayanan perawatan rawat inap pada saat berada di instalasi gawat darurat. Yang kedua, dibukanya layanan ruang observasi sebagai ruang transit setelah pasien dari IGD sebelum dipindahkan ke ruangan perawatan intensif ataupun perawatan ruang tenang. Yang ketiga, dilakukannya screening ulang dengan pemeriksaan swab antigen setiap kali melakukan transfer ke ruangan pasien. Yang keempat, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum melakukan modifikasi ruangan perawatan ODGJ menjadi ruangan isolasi untuk pasien ODGJ dengan COVID dengan menerapkan prosedur dan protokol kesehatan. Yang kelima, petugas yang memberikan pelayanan pada ruang isolasi COVID melakukan kegiatan edukasi dan pendampingan kepada pasien dalam upaya mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan prinsip PBHS. Kegiatan seperti mengajari pasien ODGJ dalam etika batuk, memasang masker, dan cuci tangan selalu dilakukan. Bagi pasien ODGJ dalam keadaan masih akut dan gaduh gelisah, maka perawat akan membantu memasangkan masker dan membantu mencuci tangan pasien. Dan yang terakhir, yang keenam, RSJ Sambang Lihum memodifikasi ruangan perawatan non-COVID dengan pengaturan tempat tidur yang berjarak masing-masing 2 meter pada setiap tempat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Normaini Mayasari dari Rumah Sakit Haji Abdul Aziz Marabahan ingin memperkenalkan inovasi Sipalui dalam mengurangi atau memutus mata rantai penularan COVID-19. Sipalui adalah screening pasien dulu di IGD. Tindakannya berupa pertanyaan-pertanyaan ringan, pengecekan suhu, dan pemeriksaan swab antigen. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko atau memutus mata rantai penularan COVID-19 di rumah sakit, sehingga baik pasien maupun pengunjung serta tenaga kesehatan merasa aman dan nyaman selama berada di Rumah Sakit Haji Abdul Aziz Marabahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ajeng Ayus Karini, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaliha Martapura. Sebagai dokter, kami melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah upaya promotif dan preventif meliputi pembuatan lagu edukasi berjudul Di Rumah Saja, pengisian talkshow kesehatan, pembuatan akun edukasi di Instagram, serta pemberian materi kepada teman sejawat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kami menawarkan program yang disebut Gasan Martapura, yaitu Gawi Sabarataan untuk mencegah penularan, melakukan pengobatan dan pemulihan pada kasus COVID-19 berupa pelaksanaan telekonsultasi melalui aplikasi yang diselenggarakan antara dokter spesialis dengan pasien dan keluarga atau dokter spesialis dengan dokter umum di fasilitas kesehatan. Gawi Sabarataan demi pengabdian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang tidak ragu memberikan seluruh diri demi tanggung jawab kemanusiaan. Seperti yang dilakukan para tenaga kesehatan yang berjuang di ruang isolasi yang sekuat daya menepis rasa takut demi kesembuhan pasien COVID-19. Sebagai petugas ruang isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansyah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hari-hari Ahmad Risnandar dan tenaga kesehatan lainnya adalah perjuangan. Tidak hanya berjuang agar setiap pasien mendapat layanan yang prima dan sembuh, para tenaga kesehatan juga harus terus mawas agar tidak tertular COVID-19. Beban psikis ini terbawa saat kembali ke rumah seusai bertugas. Ahmad bahkan sempat berpisah berbulan-bulan dengan anak dan istrinya hingga akhirnya memutuskan pulang ke rumah dengan menerapkan protokol kesehatan.
bertugas di rumah sakit ini sebagai epidemiolog. Salah satu misi rumah sakit kami itu penyelenggara upaya penurunan penyakit menular. Saya menjalankan sebuah inovasi, yaitu surveillance jejaring rumah sakit. Semoga ini inovasinya dapat membantu dalam hal penanganan COVID-19 di rumah sakit kami khususnya. Terima kasih, salam sehat, stay safe selalu, ingat selalu 5M, cuci tangan, jaga jarak, gunakan masker, batasi mobilitas, jauhi kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirwan Rojali, surveillance Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badruddin Qasim. Pada kesempatan di video ini, saya ingin menunjukkan apa saja kegiatan surveillance selama pandemi COVID-19 dan pentingnya optimalisasi surveillance dalam menanggulangi virus COVID-19. Terima kasih. Kegiatan surveillance selama pandemi. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang isolasi COVID-19. Saya Dr. Debbie, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Pembala Batung, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hemodialisis sebagai salah satu terapi pengganti ginjal pasien yang menjalani terapi hemodialisis tidak luput dari sasaran terpapar infeksi COVID-19. Untuk menghambat penyebaran COVID-19 di unit hemodialisis, yaitu dengan mengadakan ruang isolasi bagi penderita gagal ginjal yang terinfeksi dan terkonfirmasi COVID-19. Walau banyak kendala selama masa pandemi ini, kami tetap bertekad pelayanan hemodialisis harus tetap berjalan secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Anton Putra, koordinator ruang isolasi di RSUD Pembala Batung Amuntai. Di Rumah Sakit Pembala Batung Amuntai, khususnya di ruang isolasi COVID-19, dilayani oleh dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya yang siap melayani Anda 24 jam. Jadi, jangan ada lagi keraguan untuk membawa keluarga yang sakit, yang harus dirawat di rumah sakit, untuk dibawa ke Rumah Sakit Pembala Batung Amuntai. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan sekilas tentang ruang isolasi Rumah Sakit Pembala Batung Amuntai. Kepuasan Anda tentunya adalah dakwaan kami. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Denuri, spesialis penyakit dalam, bekerja di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Rumah sakit ini selain melakukan perawatan pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi biasa ataupun di ruang ICU-nya, juga melakukan
kegiatan promotif. Salah satunya pada pagi hari ini saya bertugas di poligeriatri, poli yang diperuntukkan untuk pasien usia lanjut di atas 65 tahun. Populasi ini jika terkena COVID-19 maka cepat terjadi perburukan. Maka di sini kami melakukan pelayanan poligeriatri agar pasien-pasien yang usia lanjut komorbidnya tetap stabil. Kita anjurkan untuk vaksinasi agar para lansia di Kota Banjarbaru semakin sehat dan jika terkena COVID tidak mengalami perburukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari-bari, masa sabiki di hurung bari-bari. Manggalepak, manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Ampar-ampar pisang, belum masa sabiki di hurung bari-bari. Masa sabiki di hurung bari-bari. Ampar-ampar pisang,